Baik anak-anak, kita lanjutkan sekarang yang FPB ya. Nah, kalau FPB itu kira-kira bagaimana ya ciri-cirinya? Jadi ciri-ciri kalau FPB itu seperti ini. Biasanya kalau FPB itu menggunakan kata bagi. Nah, yang tadi KPK menggunakan kata kali, kalau FPB menggunakan kata bagi. Contohnya seperti ini. Ibu mempunyai kue, ibu mempunyai 8 kue, misalkan. Kemudian 24 permen dan 12 roti. Jika ibu akan membagikannya sama rata, nah itu itu ciri-ciri dari FPB ya, membagikannya sama rata. Nah, berapa anak yang bisa mendapatkannya? Nah, seperti itu ya salah satu cirinya. Kemudian yang kedua itu kata-katanya seperti ini, jumlah paling banyak katanya. Jumlah paling banyak, nah itu pasti FPB. Kemudian yang ketiga, misalkan di soalnya itu ada ukuran terpanjang katanya. Misalkan ukuran terpanjang dari tali berapa? Nah, seperti itu. Itu pasti ciri-ciri dari FPB. Saya kasih contoh soal ya. Oke. Nah, perhatikan soalnya seperti ini. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian yang sama panjang katanya. Panjang tali pertama, panjang tali pertama itu, tali yang satu, yang pertama, itu 8 meter. Kemudian tali kedua, itu panjangnya 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Nah, ini pasti FPB ya, karena ada keterangan atau ciri-ciri di sana yang menyebutkan tali terpanjang katanya. Oke, nah berarti kita langsung aja nih, kita cari FPB-nya ya. Masih ingat kan cara nyari FPB? Kita boleh menggunakan pohon faktor ataupun teknik sengkedan. Ya, nanti kita coba Ustazah menggunakan yang pohon faktor dulu ya. Ini berarti bagi 2, ini 4, ini 2, ini 2. Sudah? Kemudian yang 12, nah ini 2, 6, 2, 3. Itu ya. Nah, kita tulis sekarang faktorisasi primanya. Kalau yang 8, 2 pangkat 3. Kalau yang 12, 2 pangkat 2 kali 3. Nah, berarti FPB-nya berapa? Kalau FPB bagaimana? Kalau FPB, kita hanya mengambil yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Nah, hanya yang sama saja. Kemudian yang pangkatnya paling kecil. Berarti yang sama saja yang mana nih? Yang ini dengan yang ini. Pangkatnya yang paling kecil yang mana? Yang ini. Nah, ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Yang ini lebih kecil pangkatnya. Berarti kita ambil yang 2 pangkat 2. Sama dengan 2 kali 2. Sama dengan 4. Berarti kesimpulannya adalah ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Ya. Sudah? Tadi kan yang ditanyain ukuran terpanjang dari tali berapa meter? Nah, berarti 4 meter. Begitu ya. Baik, kita akan membahas soal yang kedua ya. Nah, soal yang kedua bunyinya seperti ini. Ibu membeli buah-buahan dari pasar untuk keperluan acara ulang tahun anaknya, katanya. Kemudian, ibu ini membeli buah jeruk sebanyak 90 buah. Kita tulis diketahuinya dulu ya. Jeruk sama dengan 90 buah. Kemudian, buah apel sebanyak 120 buah. Apel 120 buah. Sudah? Kemudian, dan buah mangga sebanyak 150 buah. Mangga 150 buah. Baik, nah jadi setelah ditulis diketahuinya jeruk 9 buah, apel 120 buah, mangga 150 buah, yang ditanyakan tuh ada 2. Bungkusan plastik yang paling banyak yang bisa digunakan ibu itu berapa? Atau nilai dari FPB-nya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, isi buah jeruk, apel, dan mangga dalam masing-masing bungkusan itu ada berapa? Nah, caranya seperti apa? Perhatikan baik-baik ya. Berarti kita cari dulu nilai dari 90 atau faktorisasi dari 90, 120, dan 150. Coba kita lihat. Sebentar. Misalkan 90 kita cari dulu. 90 bagi 2,
30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Sudah? Kemudian yang 120. 120 dibagi 2, dapat berapa? 60. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. 15 bagi 3, 5. Gitu ya. Nah, kemudian yang 150. 150 bagi 2, berapa? 75. 75 bagi 3, 45. Ya kan? 45 bagi 3, 15. Ya, 3 kali. Ya, benar. 3 kali 5. Nah, sudah? Berarti sekarang kita tulis faktorisasi primanya ya. T90 itu, maaf, saja pakai yang merah ya. 90 itu sama dengan 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Kemudian kalau yang 120, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Kemudian yang 150, 2 kali 3 pangkat 3 kali 5. Nah, sudah? Berarti FPB-nya bagaimana? Kali 75. Sebentar. Ya, udah. Berarti kita ambil pangkat yang terkecil. Nah, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2. Nah, kita ambil yang 2. Kemudian 3 pangkat 3. Kita ambil yang 3. Kemudian 5. Sudah? 2 kali 3, 6. 6 kali 5, 30. Nah, berarti terjawab sudah soal yang nomor 1. Nah, bungkusan plastik paling banyak yang dapat digunakan ibu adalah berarti 30. Sudah? Nah, kemudian sekarang isi buah jeruk, apel, dan mangga dalam masing-masing bungkusan berapa? Ustazah hapus yang ini ya. Nah, kita jawab di samping kiri ini. Setelah kita bisa menentukan jumlah plastik atau jumlah bungkusan yang bisa digunakan oleh ibu, sekarang kita cari berapa jumlah jeruk, apel, dan mangga yang bisa terisi di masing-masing bungkusan. Caranya seperti apa? Seperti ini. Kalau jeruk, berarti jumlah buah jeruk ya 90 kita bagi dengan FPB-nya yang tadi atau jumlah plastiknya ya. Berarti 30. Nah, 90 bagi 30 besar banget. Tapi ada caranya. Bagaimana? Kita coret aja nolnya ini. Kalau dalam pembagian atau dalam pecahan ada 0 di atas sama 0 di bawah, itu bisa kita hapus dengan cara mencoretnya atau menghilangkannya ya. Ini kita hapus saja. Berarti 9 per 3. 9 bagi 3. Atau 3 kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3. Berarti isi buah jeruk di setiap plastik ada 3. Nah, kemudian kita cari sekarang yang apel. Apel itu berapa? 120. Kita bagi dengan 30. Sama kayak tadi, kita coret aja atau kita hilangkan. Berarti sisanya 12 per 3. 12 bagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya 12? 3 kali 4. Berarti 4. Oh, berarti isi di setiap plastik itu isi apel di setiap plastik itu sebanyak 4 buah, gitu ya. Tinggal 1, mangga. Sama dengan 150 dibagi 30. Nah, kita coret nolnya. Ini 15 per 3. Sama dengan 5. Gitu. Berarti isi mangga di setiap plastik itu sebanyak 5 buah. Kemudian apel sebanyak 4 buah. Kemudian jeruk sebanyak 3 buah. Begitu ya. Sekian penjelasan dari Ustazah tentang KPK dan FPB yang mengenai pemecahan masalah ya atau soal cerita. Nah, anak-anak rajin-rajin latihan ya agar bisa membedakan mana itu KPK dan mana itu FPB. Ingat-ingat ciri-cirinya ya. Kalau Ustazah ulang ya, kalau KPK itu biasanya dia menggunakan kata bagi.
ya. Atau misalkan dia bilang kapan latihan, kapan bertemu kembali atau kapan akan latihan bersama lagi. Nah, itu ciri-ciri dari KPK ya. Nah, kalau ciri-ciri dari FPB, dia itu menggunakan kata bagi. Nah, sudah. Kemudian dia menggunakan kata paling banyak. Nah, kemudian dia menggunakan kata ukuran terpanjang. Nah, itu ciri-ciri dari FPB. Kalau kita sudah hafal ciri-cirinya, pasti kita bisa langsung mengerjakan soalnya, ya. Baik, sekian dari Ustazah yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf apabila Ustazah ada kesalahan dalam penjelasan atau kesalahan kata-kata ya. Anak-anakku semua jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu jaga makanan, tetap olahraga, kemudian jaga sholat 5 waktunya, jangan ada sampai yang bolong ya, kemudian sholat duhanya juga. Oke, baik Ustazah tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.